Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 23 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran roh anak-Mu, Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Renungan malam kita 23 November berjudul Kedermawanan dan kebaikan hati ditunjukkan. Ayat tema 2 Korintus 8 ayat 3-4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Injil yang semakin meluas dan melebar membutuhkan persediaan yang lebih besar untuk menopang peperangan sejak kematian Kristus. Dan hal ini menjadikan hukum amal sebagai kebutuhan yang lebih mendesak daripada di bawah pemerintahan Ibrani. Kini Allah menuntut bukan lebih sedikit karunia, tetapi lebih besar daripada di masa manapun di dunia. Prinsip yang ditetapkan oleh Kristus adalah bahwa karunia dan persembahan harus sebanding dengan terang dan berkat yang dinikmati. Ia telah berfirman, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Berkat-berkat zaman Kristen ditanggapi oleh para murid pertama dalam pekerjaan belas kasih dan kemurahan hati. Pencurahan Roh Kudus setelah Kristus meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga, menuntun pada penyangkalan diri dan pengorbanan diri demi keselamatan sesama. Ketika orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem berada dalam kesusahan, Paulus menulis kepada orang-orang Kristen non-Yahudi mengenai pekerjaan kemurahan hati dan berkata, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." 2 Korintus 8 ayat 7. Di sini kemurahan hati ditempatkan di samping iman, kasih dan ketekunan Kristen. Mereka yang berpikir bahwa mereka dapat menjadi orang Kristen yang baik, tetapi menutup telinga dan hati mereka terhadap panggilan Allah karena kemurahan hati mereka, berada dalam tipu daya yang mengerikan. Ada orang-orang yang berlimpah dalam pengakuan cinta yang besar akan kebenaran, dan sejauh menyangkut perkataan, memiliki minat untuk melihat kebenaran berkembang,
tetapi tidak melakukan apapun untuk kemajuannya. Iman orang-orang seperti itu mati, tidak disempurnakan oleh perbuatan. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan sedemikian rupa sehingga mempertobatkan jiwa dan memberikan jiwa itu berada di bawah kuasa ketamakan. The Review and Herald, 25 Agustus 1874. Sekian renungan malam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini berjudul Kedermawanan dan Kebaikan Hati Ditunjukkan. Apa arti kedermawanan dan kebaikan hati? Kedermawanan berasal dari kata derma yang berarti pemberian atau sumbangan. Secara umum, kedermawanan adalah sikap rela memberi dalam jumlah besar atau memberi secara luar biasa. Kedermawanan menekankan besarnya pemberian, pengorbanan yang terlihat, dan tindakan nyata melalui materi, waktu, atau bantuan. Orang yang dermawan cenderung memberikan banyak, membantu dengan konsisten, dan tidak ragu mengorbankan miliknya untuk menolong orang lain. Sedangkan kebaikan hati lebih mengacu kepada sikap batin daripada jumlah atau tindakan. Kemurahan hati adalah hati yang lembut, mudah tergerak untuk menolong, dan penuh belas kasihan. Kemurahan hati adalah kebaikan hati. Ciri utamanya adalah hati yang penuh kasih, senang memaafkan, mudah bersimpati, cenderung berharap yang baik bagi orang lain, rela membantu meskipun yang diberikan mungkin tidak banyak. Kedermawanan adalah perbuatan memberi. Kebaikan hati adalah sikap yang mendorong tindakan untuk memberi. Sebagaimana pohon, kebaikan hati adalah akar, kedermawanan adalah buah. Dalam Alkitab, kedermawanan dan kebaikan hati ditunjukkan oleh jemaat Makedonia. Jemaat yang termasuk di Makedonia adalah jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea. Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini, 2 Korintus 8 ayat 3 dan 4 berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang ataupun anggota jemaat di jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat Makedonia bukan hanya kaya dalam kebaikan hati atau kemurahan hati atau perbuatan baik dan kasih sayang, tetapi juga dermawan dengan memberi melampaui kemampuan mereka. Mengapa jemaat Makedonia ini dipuji oleh Rasul Paulus? Bila mana kita lihat ayat sebelumnya, 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menunjukkan kualitas hati jemaat di Makedonia. Mereka memiliki hati yang dikuasai oleh karunia Tuhan, yaitu Roh Yesus Kristus. Paulus berkata bahwa kasih karunia Tuhan atau Roh Yesus Kristus yang menggerakkan mereka. Kasih karunia Tuhan inilah yang menghasilkan kebaikan hati, yaitu hati yang lembut, belas kasihan, peka terhadap kebutuhan orang lain. Walaupun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka tetap bersuka cita. Mereka kaya dalam kemurahan atau kebaikan hati. Kemurahan hati tidak muncul dari kenyamanan, tetapi dari hati yang tetap bersuka cita walau dicobai dengan berat. Hal ini menunjukkan bahwa hidup mereka tidak pahit,
tidak egois atau memikirkan diri sendiri meskipun sedang dalam kekurangan. Mereka memberi bukan hanya menurut kemampuan, tetapi melampaui kemampuan. Ini menunjukkan iman yang luar biasa. Paulus menegaskan bahwa mereka meminta dan mendesak kepada Rasul Paulus bersama rekan-rekan sekerjanya supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Mereka memohon agar diperbolehkan memberi. Bagi orang Yahudi, memberi untuk orang-orang kudus di Yerusalem adalah bagian kewajiban moral. Tetapi jemaat Makedonia yang bukan Yahudi menganggapnya sebagai hak istimewa, bukan beban, memberikan diri terlebih dahulu kepada Allah dalam pelayanan. Bagaimana dengan kondisi jemaat sekarang ini? Adakah kondisi sebagaimana jemaat Makedonia ini terlihat di dalam jemaat sekarang ini? Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 336, paragraf 2 berkata, Injil yang semakin meluas dan melebar membutuhkan persediaan yang lebih besar untuk menopang peperangan sejak kematian Kristus. Dan hal ini menjadikan hukum amal atau derma sebagai kebutuhan yang lebih mendesak daripada di bawah pemerintahan Ibrani. Kini Allah menuntut, bukan lebih sedikit karunia, tetapi lebih besar daripada di masa manapun di dunia. Prinsip yang ditetapkan oleh Kristus adalah bahwa karunia atau pemberian dan persembahan harus sebanding dengan terang dan berkat yang dinikmati. Ia telah berfirman, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Pada masa awal kekristenan, para murid menanggapi berkat zaman Kristen dengan tindakan belas kasih dan kemurahan hati. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka terdorong untuk menyangkal diri dan berkorban demi menolong sesama. Ketika orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem mengalami kesusahan, Paulus mendorong jemaat non-Yahudi untuk melimpahkan kemurahan hati, menempatkan sikap murah hati atau kebaikan hati sejajar dengan iman, kasih, dan pengetahuan, serta ketekunan dalam kehidupan Kristen. Mereka rela memberikan, melampaui kemampuan mereka, didorong oleh kebaikan hati yang dikerjakan Roh Yesus Kristus dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sekarang ini Allah menuntut lebih besar daripada masa manapun di dunia. Apakah kita bersedia melakukannya? Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 336, paragraf 4 berkata, ada orang-orang yang berlimpah dalam pengakuan cinta yang besar akan kebenaran, dan sejauh menyangkut perkataan, memiliki minat untuk melihat kebenaran berkembang, tetapi tidak melakukan apapun untuk kemajuannya. Iman orang-orang seperti itu mati, tidak disempurnakan oleh perbuatan. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan sedemikian rupa, sehingga mempertobatkan jiwa, dan membiarkan jiwa itu berada di bawah kuasa ketamakan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dasar rencana keselamatan diletakkan dalam sebuah pengorbanan. Yesus meninggalkan istana kerajaan dan menjadi miskin, agar kita melalui kemiskinannya dapat menjadi kaya. Setiap orang yang mau berbagi keselamatan ini, yang telah dibeli bagi mereka melalui pengorbanan yang tak terbatas oleh Anak Allah, akan mengikuti teladan dari pola yang benar. Yesus Kristus adalah batu penjuru utama, dan kita harus membangun di atas fondasi atau dasar ini. Setiap orang harus memiliki semangat penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Kehidupan Kristus di bumi tidak egois, ditandai dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 25 Agustus 1874, paragraf 5 berkata, Allah dengan penuh belas kasihan telah membawa sekelompok orang kepada pengetahuan akan kebenaran, agar mereka dapat menghargai nilainya yang tak ternilai dibandingkan dengan harta duniawi,
Yesus telah berkata kepada mereka, "Ikutlah aku." Ia sedang menguji mereka dengan undangan ke perjamuan yang telah ia persiapkan. Ia mengamati karakter apa yang akan mereka kembangkan. Apakah kepentingan pribadi mereka akan dianggap lebih berharga daripada kekayaan kekal. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kedermawanan dan kebaikan hati dan yang ditunjukkan adalah bukti mutlak bahwa kita telah dipertobatkan dan dibebaskan dari kuasa egois atau mementingkan diri sendiri. Jemaat Makedonia mengajarkan bahwa kedermawanan dan kebaikan hati tidak ditentukan oleh kondisi, tetapi oleh kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, mengajari, membimbing, dan mengubahkan hati kami seperti hati jemaat Makedonia yang penuh sukacita, dermawan, dan baik hati. Biarlah kami tetap setia dan tekun berdoa, mempelajari firman-Mu, mengajarkannya kepada orang lain, dan membawa jiwa-jiwa datang dan bertobat, serta diselamatkan. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.